Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu adalah tentang pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos dan sophia. Philos yang berarti cinta, sophia yang berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu. Yang kedua, yaitu kita masuk tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan ideal. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya. Selain itu, filsafat jika dilihat dari fungsinya secara praktis adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk problematika di bidang pendidikan. Slide selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Al-Syaibani mengatakan, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Menurut Jalaluddin, filsafat pendidikan yaitu kaedah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Yang ketiga, menurut Imam Barnadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Ya, itu adalah beberapa pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Selanjutnya kita masuk ke slide pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, menurut para ahli, menurut Mulkan, filsafat pendidikan Islam adalah suatu Menurut Mulkan, filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Yang kedua, menurut Arifin, pada hakikatnya adalah filsafat pendidikan Islam ini adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Dari kedua penjelasan ahli tersebut, arti dari filsafat pendidikan Islam ini adalah suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim sebagai sumber sekunder. Ini adalah fungsi filsafat dalam pendidikan Islam.
Yang pertama adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya. Yang kedua, apabila dihubungkan dengan persoalan pendidikan secara luas, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan arah dan pedoman atau pijakan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, yang keempat, kelima bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Baik, yang kedua adalah tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, ruang lingkupnya itulah merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, the nature of education. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Dari keenam ini kita simpulkan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat tercapai seperti yang dicita-citakan dengan berdasarkan konsep Islam. Jadi itu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Oke. Kesimpulannya dari materi ini adalah filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan sebagai filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Yang kedua, secara garis besar, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup kajian dan pembahasan mengenai dasar, tujuan, pendidik, peserta pendidik, dan lain-lainnya, hingga sarana dan prasarana serta sistem evaluasi pendidikan Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.